Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita cerdas dan terus berdoa bagi keamanan dunia. Sekalipun di berbagai negara, khususnya Iran, Israel, terjadi hal-hal yang memanas dan tidak satupun orang atau rakyat sipil yang mau seperti itu. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyuguhkan satu video yang kiranya dapat membuat kita semakin tekun berdoa supaya kedamaian terjadi di Israel, Iran, dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita harus menggarisbawahi konflik yang berlangsung ini bukan karena agama. Sekalipun ada banyak oknum yang meneriakin bahwa ini ada kaitannya dengan agama, tetapi kita selalu berkata ini adalah kaitannya dengan politik yang akhirnya banyak yang dirugikan. Nah, teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini, jangan skip supaya kita dapat mendapatkan pengertian dan dicerdaskan. Ini dia videonya. Kita sedang berada dalam masa yang penuh tantangan. Kita berada di tengah perang di Gaza. Kita akan terus lanjut dengan kekuatan penuh. Bahkan ketika kita terus berupaya tanpa henti untuk membebaskan para sandera kita. Namun kita juga harus siap menghadapi skenario yang melibatkan tantangan pada sektor lain. Kita telah menetapkan aturan sederhana. Siapapun yang merugikan kita, kita pun akan balas merugikan mereka. Kita siap memenuhi semua kebutuhan demi keamanan negara Israel, baik secara defensif maupun ofensif. Bangsa Israel dan saya mengandalkan Anda. Kiranya kita sukses besar. Ya, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Karena Bapa di sorga tidak menyediakan dua jalan keselamatan. Dia hanya menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Jalan dari sorga datang ke dunia. Agar manusia yang berdosa dapat datang kepada Bapa di sorga. Dan jalan itu hanya melalui putranya yang tunggal, firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak akan menemukan jalan keselamatan lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Ya, oke, puji Tuhan. Salam kawan-kawan yang sudah hadir. Bung Harrison, ya, binasakan Hamas dari muka bumi. Ya, teroris memang harus dibinasakan, tidak ada ampun. Ya. Lalu Bung Donald Miles, ya, salam Bung Donald Miles. Ya, salam Israel, salam Pavel family. Tim, salam dari Sabah. Wow, Sabah Malaysia. Salam luar biasa ya. Banyak dari Malaysia yang hadir menyaksikan tayangan kita. Jangan lupa ya, di-share video kita, dibagikan kepada kawan-kawan di Malaysia supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang waras tentunya ya. Ya, Bung Joni Patra. Wah, salam Bung Joni Patra, mantap. Pak Ben, jangan kendor, sikat saja sampai ke akar-akarnya. Ya, dan Netanyahu sudah mengatakan ya, kalau membela Hamas ya sebenarnya sama dengan kita memberikan angin segar ya kepada para terorisme untuk berkembang biak kawan-kawannya, untuk membangkitkan sel-sel teroris yang sedang tidur. Karena apa? Saya lihat banyak warga Konoha yang begitu mendukung Hamas. Berarti sebenarnya mereka sedang mendukung sel-sel teror di Indonesia itu untuk tumbuh subur ya. Bung Erias Rice, salam brother ya. Bung Foxbox, thank you, selalu hadir, salam ya. Human Natur, maju terus Israel. Tikus-tikus teroris harus dibasmi. Ya, siapa yang berani nangkap apa enggak kepalanya ditembak ya. Oke, Bung Harrison, kadrun Timur Tengah selalu buat kekacauan. Ya,
Bung Fatu Boba Gimata, tidak ya kata gencatan senjata terhadap teroris. Ya, Bung Gideon, bravo Israel, tumpas teroris Hamas sampai ke akar-akarnya. Siapa yang mendukung Hamas berarti teroris. Ya, itu real kawan-kawan ya. Dan rupanya Hamas sudah merengek-rengek ya, meminta damai dengan Israel, minta supaya terjadi gencatan senjata ya. Dan saat ini memang sedang alot pembicaraan tentang atau lobby-lobby tentang gencatan senjata, karena memang Israel sudah bersiap untuk menginvasi Rafah, tapi terjadi banyak kepentingan yang sedang berbicara untuk gencatan senjata. Namun Israel sudah sepertinya mengabaikan permintaan dari Hamas untuk melakukan lobby-lobby gencatan senjata, abaikan diskusi gencatan senjata, dan Israel akan tetap serang Rafah ya. Dan tadi kita dengar sendiri pernyataan dari Netanyahu, siapa yang menyakiti kita maka kita akan balas menyakiti mereka ya. Dan pembalasan Netanyahu tidak main-main kawan-kawan, itu sangat-sangat pedih dan berlipat-lipat kali ganda ya kehancuran yang diakibatkan oleh serangan balik dilakukan oleh Netanyahu. Dan anehnya ketika Netanyahu berusaha untuk membela kedaulatan negaranya, melindungi rakyatnya, kok tiba-tiba banyak yang kesurupan, banyak yang kejang-kejang, banyak yang tidak suka dengan Netanyahu, bahkan hukum internasional pun ingin mengeluarkan surat untuk menangkap Netanyahu. Wah, ini ini memang lucu ya. Ketika Hamas yang melakukan serangan, mereka tidak berani mengeluarkan surat, tapi ketika Netanyahu membalas, lalu mereka ingin mengeluarkan surat kawan-kawan ya. Ya, kita akan bahas video ini kawan-kawan. Informasi ini kita akan bahas ini ya, abaikan diskusi gencatan senjata, Israel akan tetap serang Rafah ya. Sebelum kita lanjut, ini dia Netanyahu. Jakarta, CNN Indonesia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bakal melakukan serangan darat di kota Rafah, ujung selatan jalur Gaza, dengan atau tanpa kesepakatan gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas. Bayangkan, dengan atau tanpa. Apakah itu sudah terjadi deal-dealan gencatan senjata atau apa? Israel akan tetap melakukan invasi di kota Rafah ya, dengan atau tanpa kesepakatan gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas. Ya, perhitungan itu disampaikan Netanyahu beberapa jam ya sebelum Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan tiba di Israel yang jadi bagian tur terbaru untuk penanganan krisis Timur Tengah ya. Ya, kami akan memasuki Rafah dan kami akan melenyapkan batalion Hamas. Wah, ini sangat-sangat tegas ya. Kami akan memasuki Rafah dan kami akan melenyapkan batalion Hamas di sana dengan atau tanpa kesepakatan gencatan senjata. Jadi apapun hasilnya, Israel tetap akan menginvasi Rafah. Katanya kepada keluarga beberapa sandera yang masih ditahan di Gaza, seperti diberitakan AFP ya Selasa 30 April. Ya, komentar Netanyahu muncul ketika Hamas ya dengan mempertimbangkan rencana gencatan senjata terbaru yang diusulkan dalam pembicaraan di Kairo dengan mediator AS, Mesir dan Qatar ya. Jadi ini ya Hamas ya. Hamas sedang mempertimbangkan rencana gencatan senjata ya. Hamas yang memulai, dia sendiri yang meminta untuk gencatan senjata kawan-kawan. Ya, AS selaku sekutu menyatakan proposal gencatan senjata terbaru itu menjadi yang paling baik ya diajukan Israel, sehingga meningkatkan harapan untuk mengakhiri pertempuran ya setelah hampir 7 bulan. Ya, Hamas mengatakan mereka sedang mempertimbangkan rencana gencatan senjata selama 40 hari dan pertukaran sejumlah sandera dengan jumlah tahanan Palestina yang lebih besar. Ya, sekembalinya dari perundingan Kairo ke Mesir di Qatar, Hamas menyatakan akan membahas gagasan proposal tersebut dan menambahkan, kami ingin merespon secepat mungkin. Al-Qaeda News ya, sebuah laman berita terkait dengan Badan Intelijen Mesir sebelumnya memberitakan bahwa perundingan Hamas akan kembali dengan tanggapan tertulis. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah akan menunggu jawaban hingga Rabu malam dan kemudian membuat keputusan akan mengirim utusan ke Kairo atau tidak. Washington sebelumnya meningkatkan tekanan pada semua pihak untuk mencapai gencatan senjata. Hal itu pula menjadi pesan yang didorong ke Blinken dalam tur regionalnya yang ketujuh sejak agresi militer Israel ke Palestina. Blinken yang tiba di Yordania dari Arab Saudi dan kemudian menuju ke Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Netanyahu dan pejabat lainnya pada Rabu 1 bulan 5
menggambarkan tawaran Israel sebagai sangat murah hati. Di Aman pada Selasa 30 bulan 4, Blinken menyerukan penggadaan upaya bantuan pada momen kritis dalam memastikan bahwa segala sesuatu yang perlu dilakukan telah dilakukan. AS sangat mendukung sekutunya Israel sejak awal. Namun mereka juga menekankan agar Israel menahan diri dari invasi darat ke Rafah yang dipenuhi warga sipil yang terlantar. Presiden AS Joe Biden pada Senin 29 bulan 4 mendesak para pemimpin Mesir dan Qatar tidak mengerahkan semua upaya untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Biden menyebut hal tersebut sebagai satu-satunya hambatan dalam mendapatkan bantuan bagi warga sipil Gaza yang menurut PBB berada di ambang kelaparan. Wah, ini kawan-kawan ya. Jadi Israel sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan soal gencatan senjata yang sedang dilakukan lobby oleh Amerika Serikat, oleh Qatar dan lain sebagainya. Mereka sangat jelas ingin tetap melakukan invasi ke Rafah. Apapun kesepakatannya, apakah gencatan senjata itu disetujui atau tidak, mereka akan tetap menyerang Rafah. Dan Israel sudah bertekad bahwa Hamas itu harus dimusnahkan. Tidak ada cara lain untuk mencapai keamanan, kedamaian di Timur Tengah. Hamas harus dimusnahkan. Dan memang banyak hambatan yang dialami oleh Israel. Israel saat ini pun sedang ditekan oleh ICC, kawan-kawan, oleh organisasi Badan Hukum Internasional. Katanya mereka ingin mengeluarkan surat penangkapan terhadap Israel. Menurut saya surat itu sampah kawan-kawan karena ICC ini berlebihan dalam menanggapi Israel. Padahal Israel itu, Netanyahu sudah jelas mengatakan, kami hanya melakukan sebagai negara demokrasi melakukan pembelaan terhadap negara kami. Karena negara kami diserang, negara kami menjadi korban. Apakah kami akan berdiam diri? Bahkan menurut Netanyahu, tindakan ICC yang ingin menangkap Netanyahu sebenarnya itu memberikan sebuah restu kepada para penjahat perang, kepada para teroris Hamas untuk melakukan, atau bahkan kepada para teroris seluruh dunia, nggak apa-apa, lakukan aja penyerangan. Nanti kalau kalian dibalas, tinggal ada ICC nanti yang akan mengeluarkan surat penangkapan. Itulah kawan-kawan yang membuat Israel sepertinya geram dengan ICC, dan mereka benar-benar tidak peduli lagi. Dan rupanya semakin ditekan oleh ICC, Israel justru semakin marah. Bahkan Israel mengabaikan diskusi gencatan senjata dengan Hamas, dan akan tetap menyerang Rafah, memusnahkan Hamas sampai ke akar-akarnya. Oke, terima kasih Bung Wani Piro yang sudah hadir bersama-sama kita. Betul Bung Fox, bukan yang ada perang dunia ketiga. Bisa jadi kalau mereka berusaha menangkap Netanyahu, berarti itu sama dengan mereka ingin perang dunia ketiga terjadi itu, kawan-kawan. Oke, Bung Wani Piro, open the mic. Apa kabar, brother? Wani Piro. Halo, salam malam. Kabar baik, bro. Salam gumur-gumur, absen aja, bro. Sambil nunggu yang lain, bro. Lama nih tampil subuh, bro. Ini masih bahas soal ini ya. Saya dengar juga ini, bro. Netanyahu mau diseret ke kriminal internasional ICC internasional crime court gitu ya. Nah ini gimana ya, bro ya? Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, misi untuk memberantas Hamas bakalan tertunda ya, bro? Atau mungkin akan apa ya? Atau akan dipercepat sama Israel kali? Iya, kalau misalkan sampai Netanyahu diseret ke Mahkamah Kriminal Internasional dan misi IDF ini belum sampai selesai menyelesaikan misinya untuk memberantas Hamas, lah terus apa yang terjadi selama ini kayaknya kok sia-sia gitu ya. Lah ya udah tanggung kan, udah hampir selesai, udah mau ini kan udah mau habis lah Hamasnya kan, tinggal di Rafah aja yang belakangan mau diserbu ke sana. Tapi kalau belum sampai ke Rafah terus Netanyahu dapat sanksi dari Mahkamah Internasional dan tersangkakan sebagai pelaku kejahatan perang internasional, ini kan sangat ini ya, bro ya,
sangat apa ya, sangat naif banget ya kalau menurut saya sih. Kenapa bukan Ismail Haniyeh atau pemimpin Hamas atau yang menggerakkan proksi-proksi mereka seperti halnya pimpinan Iran misalnya. Itu kan penyerangan terhadap Israel pada 7 Oktober kemarin kan, karena peristiwa itulah makanya Israel membalas serangan mereka dengan aksi yang dilakukannya sekarang. Dan justru yang menimbulkan peperangan sekarang ini adalah aksi Hamas pada 7 Oktober kemarin. Kenapa bukan orang yang memulai atau kelompok yang menyulut peperangan yang dijadikan semacam pelaku kriminal ini dalam dunia peperangan gitu ya. Aku sebenarnya nggak siap ngomong, bro. Dari kemarin juga nggak punya literasi apa-apa ya. Masalahnya Bro Pawelan dari kemarin nggak live, jadi ya saya nggak ambil pusing dengan berita internasional. Tapi ya paling nggak gini, bro. Saya mengamati sedikit aja sih. Kayak ini ya. Cuman gini, bro. Sepertinya apa yang terjadi di luaran sana itu makin mempersempit ruang gerak Israel kayaknya, bro ya. Karena di Amerika saja hampir semua kampus demo, bro, menentang Israel gitu ya. Mereka anti Yahudi, mereka anti Semitik gitu ya. Dan ternyata itu guru-guru besar mereka juga terlibat, bro. Sampai ada yang ditarik sama polisi itu ya, perempuan, profesor. Ini profesor kok goblok ya? Aku juga ngerti gitu. Profesor kok ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan demo, dan itu seolah-olah dia itu nggak ngerti apa yang terjadi di sana gitu ya. Ketika mereka ditawarin untuk cobalah itu apa namanya cek ke sana kondisi di Hamas di Gaza sana, biar tahu persis apa yang terjadi di sana, mereka nggak mau. Terus mahasiswa yang ditanya sama jurnalis juga, kamu ngerti nggak apa yang disuarakan oleh para pendemo ini? Enggak, katanya mereka cuma ikut-ikutan, bro. Jadi mereka terbawa euforia teman-temannya gitu ya, sampai mendirikan tenda-tenda bermalam di situ. Tapi rupanya polisi juga sudah bertindak tegas ya, mereka sudah ditahan. Kenapa, bro? Bersin. Enggak, saya memang lagi batuk ini, bro. Silakan. Oh iya. Ya, semoga cepat sembuh, bro. Ya, kembali saya lanjutkan. Ya, komentar saya sih tentang apa yang terjadi di sana ya. Ya inilah, sepertinya dunia internasional sedang dibutakan mata hati mereka dengan propaganda yang dilakukan oleh media-media seperti Al Jazeera, BBC, gitu ya, media-media kadrun lah ya, yang mereka suka memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, dan mereka mau-mau saja dibohongi seperti itu. Apalagi kalau sekelas dunia pendidikan sepertinya kampus-kampus di Amerika Serikat, ternyata mereka kan didanai oleh ini kan, oleh penyumbang dana dari negara-negara kayak Qatar lah misalnya, seperti itu. Itu memang tujuannya untuk ini kan, karena mereka sepertinya tidak menginginkan adanya sebuah negara Yahudi di Timur Tengah, maksudnya adalah Israel gitu ya. Seperti halnya kemarin kan Bro Raja Uti sempat berkomentar seperti itu juga. Ini saya pancing lah, mudah-mudahan dianya atau beliaunya sempat mendengar dan masuk gitu, bro. Karena saya ya sebenarnya hanya sekedar mengamati dari beberapa channel yang di YouTube gitu ya, berita-berita luar negeri misalnya. Karena itu gimana, bro? Nah, ngomong-ngomong, kalau ICC itu sudah pernah menangkap pemimpin dunia di mana sih, bro? Kenapa, bro? Kira-kira ICC ini sudah pernah menangkap pemimpin dunia yang dianggap ICC. Ya. Oh, sepengetahuan saya sih, saya kurang begitu paham ya. Saya kurang begitu paham tuh. Memang kayaknya pernah sih, dengar pernah ya ada yang itu Saddam Hussein. Kalau nggak salah itu juga dijatuhi hukuman mati oleh ini kan. Iya. Terus ada beberapa pemimpin yang lain yang juga dianggap sebagai pelaku kejahatan perang gitu ya. Ya kalau saya sih kurang begitu paham dengan sejarah itu, tentang referensi itu, tentang orang-orang yang sudah pernah dijatuhi hukuman sebagai pelaku kejahatan perang internasional. Kalau yang saya pernah dengar sih itu ya waktu Saddam Hussein ditangkap, terus yang lain-lain sih ya mungkin kalau yang di live chat udah ada yang berkomentar, mungkin ada yang tahu gitu ya. Kalau kita masuk dong, gabung gitu di sini ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena kita juga kan ini, bro, bukannya kita sok pintar atau bagaimana kan, kita kan cuma sekedar ini ya, bro ya, sekedar ya mengisi waktu luang juga, terus kemudian
kadang-kadang suka geli juga kalau misalkan ada berita-berita dari media mainstream, dari media Konoha gitu yang beritanya sangat aneh gitu. Apa yang terjadi di sana begitu diceritakan di sini begini gitu. Jadi ya iya, mahasiswa yang demo di Amerika itu kadrun semua. Udah banyak yang ini kan ditangkap terus rencana mau dipulangkan. Ya, dan mereka Bagus. terpaksa ya beberapa dikeluarkan. Satu contoh ini anaknya Senator Ilham Omar gitu ya, perempuan. Wah, saya ngelihat emaknya itu ya, perempuan. Saya bukan bermaksud rasis gitu ya, cuman saya ngelihat tampangnya itu perempuan tapi kok bengis gitu loh. Lah anaknya ternyata lebih bengis, bro. Anaknya yang mahasiswa di Universitas Columbia Amerika Serikat New York itu lebih bengis, bro. Dan kepedean banget gitu ya, udah ditangkap terus kemudian dikeluarkan kan dari universitas itu. Iya. Itulah, mereka itu memang orang-orang yang tidak tahu diri sih menurut saya. Datang ke negara orang, justru bikin rusuh gitu loh. Dan ini ya, mereka banyak yang ini kan, banyak yang demo itu. Kami nanti tidak akan pilih Biden lagi ya. Kebenaran kalau nggak pilih Biden biar yang menang Trump ya. Lebih sadis lagi tuh. Lah iya. Ya, Bro, mereka gini, bro. masuk sama Biden karena mendukung Israel gitu. Pertanyaan saya gini, seandainya ICC sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu, lalu negara mana yang mau menangkap Israel, mau menangkap Netanyahu atau yang berani menangkap Netanyahu begitu loh? Ya, yang selama ini jadi negara yang dianggap sebagai polisi dunia itu kan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri kan sekutunya Israel. Ya nggak mungkin lah mau melakukan apa yang disuarakan sama ICC ini. Dan ICC ini kan memang kumpulan orang-orang dari ini kan kadrun semua. Ya kalau mereka bukan kadrun, paling tidak mereka melihat dari sisi yang berimbang lah. Bagaimana Israel melakukan aksi balasan terhadap Hamas ini kan karena Hamas ini yang mendahului menyerang masyarakat sipil di Israel gitu. Kalau tidak ada kejadian 7 Oktober, apakah mungkin Israel mau melakukan hal yang apa ya namanya? Ya seperti sekarang inilah ya. Yang jelas itu juga mengeluarkan banyak biaya, korban jiwa juga banyak gitu ya. Dan dikecam dunia internasional juga. Emang mau Israel melakukan kayak begitu kalau tanpa alasan gitu ya. Cuman sayangnya orang-orang yang termakan propaganda oleh media-media kadrun ini yang naif gitu loh. Ya bayangin aja sekelas profesor aja mau aja diajak demo gitu. Dan mereka itu kebanyakan itu ya bro ya, kebanyakan yang mahasiswa yang di Amerika itu kan memang karena ikut-ikutan aja, sebenarnya mereka nggak ngerti. Apalagi kalau misalkan ikut-ikutan nyanyi Free Palestine from the river to the sea, Palestine will be free, itu mereka kan nggak ngerti maksudnya ya. Terus teriakan intifada 1, intifada 2 gitu ya. Itu kan maksudnya sebenarnya justru menyerukan untuk melakukan hal yang sesungguhnya dibilang genosida ya seperti itu. Terus menganggap Israel menerapkan apartheid padahal tidak ada itu di Israel yang dibilang katanya apartheid itu. Itu semua cuma propaganda aja dari orang-orang yang ini kan benci Israel, dan bencinya itu ya kayak tanpa alasan gitu ya bro ya. Ya makanya yang saya heran itu orang nggak ada sangkut pautnya sama Israel kayak di Konoha misalnya. Kenapa orang-orang pada benci Israel gitu ya? Nah ini balik lagi kan, kalau apalagi kalau bukan karena itunya gitu ya karena nggak ada sangkut pautnya kan. Ya contoh kayak kemarin mau Piala Dunia U19 ya kalau nggak salah, itu digagalkan gara-gara padahal udah jadi tuan rumah, digagalkan gara-gara Israel mau ikut gitu ya. Ini lucu banget ya, sepak bola dibawa-bawa ke ranah politik gitu. Agama lagi gitu ya. Akhirnya yang membawa isu itu ya nyungsep kan. Akhirnya perolehannya jadi kayak baterai lowbat 16%. Tahu kan maksudnya? Iya, ini ada teman kita. Ini dia nih Raja Uti. Ya. Sorry Bro Raja Uti, dari tadi posisi Anda saya gantikan sementara dengan komentar yang super ngawur. Alias lebih banyak tubuhnya. Maklum lah, komentator karbitan saya. Lanjut Bro. Ya, shalom. Selamat Ya. malam semuanya. Apakah Shalom. suara terdengar? Suara jelas, mantap sudah. Jelas ya, Bro ya. Shalom semuanya buat Bro Pavel, Bro Wandi Piro. Ya, ini menarik ya kalau kita lihat topik hari ini. Jadi, ya kalau kita lihat begini, yang dilakukan oleh gerakan-gerakan antisemitik dan gerakan-gerakan anti-Israel ini
adalah mengikat tangan dan kaki Israel agar Israel tidak bisa membela dirinya. Ya, betul. Kemudian mereka membantai orang Yahudi dan orang Israel sesukanya gitu, sesuai dengan pesanan ideologi dari abad ke-7 ini gitu. Ideologi antisemit karya Hillel Ben Sahar ini kan gitu kan. Jadi itu sebetulnya yang sekarang ini dilakukan. Nah, ini kan seperti yang sudah kita bicarakan beberapa kali ya di minggu-minggu kemarin, bahwa ini peristiwa 7 Oktober ini bukanlah suatu kebetulan semata. Ini perencanaannya sudah matang dan sudah cukup lama gitu. Perencanaannya sudah cukup lama. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana dari mulai sejak tahun 1988 itu terowongan-terowongan teror itu sudah dibangun, ya. Jadi artinya Hamas ataupun Palestina, ya Palestina ya Hamas sebenarnya sama aja lah. Nah, kita anggap seperti itu. Memang menggunakan apa namanya ya? Menggunakan militer dengan rakyat sipil sebagai suatu kesatuan untuk menyerang Israel. Jadi biasanya kan negara berperang itu militer lawan militer. Tapi kali ini justru di sini yang berperang itu adalah non-state actor atau aktor yang bukan negara, tapi dia menggunakan rakyat sipil sebagai tameng. Jadi misalkan begini, kalau Israel membalas, kemudian timbul korban, disinilah permainan playing victim dimulai, ya, mulai permainan playing victim untuk mendemonisasi Israel, untuk menganggap Israel sebagai setan atau sebagai jahat perang yang melakukan genosida. Nah, ini yang dianggap nanti akan mengikat tangan Israel dan kaki Israel dalam hal membela diri, ya, karena Israel adalah pelaku genosida. Nah, dengan demikian, tujuan akhirnya sebenarnya bukan mau mencapai one state solution atau two state solution. Palestina juga nggak tertarik dengan two state solution seperti yang dikatakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk PBB. Kenapa? Tujuannya Palestina bukan mau membentuk two state solution. Tujuan mereka itu adalah melenyapkan dan menghancurkan dan menggenosida negara Israel. Jadi Israel tidak boleh berdiri sebagai satu-satunya negara Yahudi di Timur Tengah gitu. Sponsornya siapa? Ya sponsornya yang jelas Qatar paling utama, kemudian Iran, kemudian beberapa negara-negara yang sebetulnya punya hubungan baik dengan Israel, tapi diam-diam itu ikut membiayai Hamas ini gitu. Yang negara-negara punya perjanjian damai. Jadi hati kecil mereka itu memang tetap nggak suka dengan ini ya, dan Yahudi maupun Israel sampai kepada akhir zaman gitu. Makanya motonya itu adalah from the river to the sea, Palestine will be free. Kalau ditanya river apa dan sea apa gitu, laut mana dan sungai mana, mereka tidak berani ataupun tidak mau menjelaskan secara gamblang. Artinya apa? Seluruh wilayah itu adalah wilayah Palestina. Nah, artinya orang Israel ataupun orang Yahudi ini harus digenosida seperti zaman Adolf Hitler. Dan kita tahu juga di zaman Hitler juga otak yang membuat Hitler menggenosida Yahudi adalah mufti Yerusalem itu yang namanya Amin al-Husaini itu. Jadi ujung-ujungnya aku genosida itu ya orang Palestina sendiri terhadap orang Yahudi dan orang Israel gitu. Nah, itulah dia ini ya yang kita lihat situasinya sekarang ini. Jadi kalau dituduh bahwa Hitler dan Kristen menggenosida Yahudi, tidak juga. Menggenosida Yahudi itu ya Amin al-Husaini, itu yang memberikan perintah kepada Hitler supaya orang-orang Yahudi tidak kembali ke tanah Kanaan. Nah, ini dia masalahnya. Jadi kemudian sekarang ini banyak dosen-dosen, para tinggi perguruan tinggi, direktur perguruan tinggi di Amerika itu biaya riset mereka dibiayai oleh dana-dana dari Timur Tengah ini, terutama dana dari Qatar. Ya. Kemudian dana yang sudah ditanamkan kepada mereka ini memberikan keleluasaan kepada institusi-institusi tersebut untuk menyebarkan paham antisemitik ini perguruan tinggi. Kita mengetahui, nggak usah jauh-jauh di luar negeri lah, di Indonesia, mahasiswa katanya kaum intelektual, tetapi mahasiswa ini kadang-kadang juga orang-orang bodoh juga. Kenapa? Mereka paling gampang di-framing, di-prank, diarahkan untuk suatu tujuan politik tertentu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, mahasiswa di kita juga seperti itu kok. Apalagi yang di luar negeri. Biar katanya mereka itu dianggap orang-orang pintar, tetapi sama juga bagi mereka yang tidak paham sejarah sepenuhnya tentang Israel dari mulai 6.000 tahun sebelum Masehi, kemudian sejarah dari mulai Alexander Agung sampai Bar Kokhba, kemudian habis Bar Kokhba terjadi diaspora kemudian terjadi ya pembunuhan dan pogrom terhadap orang-orang Yahudi dan orang Israel di berbagai juru dunia, termasuk di tanah Kanaan sendiri. Banyak perkampungan-perkampungan Yahudi pada waktu itu diserbu dan diserang
dan orang-orangnya dibunuhin oleh orang-orang Arab yang ada di situ. Ini bisa kita temukan di internet di mana-mana lah sumber sejarahnya gitu ya. Jadi sekarang mereka sudah mencoba menggunakan civil society, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mencoba menggunakan PBB juga gagal ya. Mencoba menggunakan itu International Court of Justice juga gagal ya. Ya, karena memang tidak cukup bukti, bukan karena apa-apa ya. Memang buktinya tidak kuat gitu untuk menuduh Israel ini sebagai apa? Sebagai pelaku genosida. Justru Hamaslah pelaku genosida. Kenapa? Hamas menggunakan rakyat sipil Palestina sebagai tamengnya. Hamas nggak peduli dengan kehidupan. Hamas nggak peduli dengan rakyat Palestina. Mau katanya 3 juta lagi orang Palestina tewas pun Hamas nggak peduli. Selama itu bisa mereka pergunakan sebagai senjata untuk apa? Sebagai perisai atau tameng hidup dalam hal melawan Israel gitu. Jadi memang tujuannya itu memang sekarang ini saat-saat yang kritis bagi negara Israel sejak berdirinya negara Israel di tahun 1948. Kenapa? Kalau Israel dalam hal ini tidak cerdik atau cerdas mengatasi framing, mengatasi perang apa namanya ya, perang semacam perang informasi, maka Israel bisa musnah. Nah ini yang dilakukan mereka ini semua untuk memusnahkan Israel sebetulnya, bukan untuk mencari solusi dua negara, two state solution gitu. Nah bicara tentang ICC ini memang topik yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang ICC ini, jadi dulu ketika perang di Serbia, ada 2 pemimpin negara Serbia yang pernah juga dituntut dan ditangkap oleh direkomendasikan untuk ditahan karena melakukan pelanggaran HAM ataupun genosida, yaitu siapa? Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic. Itu pimpinan Serbia dan 5 pimpinan menteri pertahanannya. Tetapi kembali lagi, sekarang kalau kita lihat Israel, persoalannya sekarang begini bro, apakah Israel ikut menandatangani ICC ini? Nah, setahu saya Israel bukan negara yang ikut menandatangani ICC, jadi dia tidak terikat dengan apapun keputusan yang ada di ICC. Siapapun ya, sekarang kalau mau tangkap Netanyahu, kalahkan dulu Israel dalam perang gitu bro. Harus mampu dulu mengalahkan Israel baru bisa menangkap. Sementara dulu juga Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic juga setahu saya tidak sampai ditangkap juga, mungkin ditangkapnya belakangan ya. Ada yang meninggal sebelum ditangkap gitu. Dan itu nggak gampang. Kemudian di satu sisi seperti ini. Ini ada satu masalah yang orang kadang-kadang suka lupa, masalah sandera. Israel masih punya kewajiban untuk membebaskan 134 sandera lagi yang kabarnya kita nggak tahu apakah masih hidup atau sudah mati gitu. Kalau masih hidup, ya syukur. Kalau sudah mati, Israel pasti akan membawa pulang mayatnya atau tubuhnya. Begitulah orang Yahudi bro. Hidup atau mati mereka akan bawa pulang. Kemudian, termasuk Menteri Luar Negeri Konoha menyuruh bahwa pasukan Israel harus ditarik dulu baru berunding mengenai sandera. Hamas itu adalah teroris dan mereka tidak menghargai undingan. Mereka hanya menghargai moncong senjata bro. Jadi kalau misalkan Hamas tidak ada tekanan militer di dalamnya, Hamas akan berbuat semaunya. Mereka akan berbuat sesuka-sukanya gitu. Nah jadi kita lihat ya, sekarang segala macam cara sudah digunakan untuk menghancurkan Israel, termasuk menggunakan kelompok-kelompok kiri ya, kelompok-kelompok liberal yang ada di Amerika yang mereka ini merasa bahwa kelompok Palestina ini atau orang sebelah ini sebagai penolong mereka ketika mereka pengen eksis, pengen dipandang di suatu negara yang menganut demokrasi seperti di Amerika. Tetapi jangan lupa orang-orang liberal maupun orang-orang komunis itu dibantai di Iran ketika Ayatollah Khomeini berkuasa gitu. Jadi jangan mimpi dengan ideologi ini ya bahwa kaum kiri maupun kaum liberal itu akan bisa bertahan, tidak mungkin. Begitu kira-kira bro. Jadi kita lihat Israel tidak punya kewajiban untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh ICC. Nah, sepertinya invasi ke Rafah tidak akan mungkin terhindari. Apa? Ada pemicunya dan ada pengikatnya apa? Sandera yang 134 orang itu. Selama sandera ini masih dipegang oleh Hamas, jangan mimpi ada gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Gitu kira-kira bro. Silakan dilanjutkan. Halo. Kebiasaan ini kosnya tidur.
Iya bro, mengingat kemungkinan yang bakal terjadi nanti, apakah mungkin nanti Netanyahu bakal bisa terseret ke Mahkamah Internasional atau tidak gitu ya? Apakah prospek ke depan IDF ini untuk memusnahkan Hamas bisa diperkirakan akan berhasil 100% atau paling tidak 90% lah mereka bisa dihabisi sama Israel, mengingat apa yang dilakukan Hamas ini adalah satu perbuatan keji, aksi terorisme yang dilakukan secara tiba-tiba menyerang masyarakat sipil gitu bro. Menurut Bro Rajauti, pandangannya gimana bro? Jadi begini bro, ideologi tidak bisa mati, ideologi tidak bisa dimusnahkan, tapi manusia yang menganut ideologi bisa dimusnahkan bro. Kekuasaan yang berasal dari ideologi, pemerintahan yang berasal dari ideologi itu bisa dimusnahkan. Jadi Israel bertujuan supaya Hamas itu tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan di Gaza gitu. Kenapa? Kalau Hamas tetap berkuasa di Gaza, maka serangan-serangan seperti tanggal 7 Oktober itu akan berulang sampai kapanpun. Mereka minta gencatan senjata 5 tahun secara total. Nah, 5 tahun ini mereka akan membangun terowongan lagi. Kemudian 5 tahun mereka akan menyerang lagi. Ya begitulah seterusnya siklusnya. Nah, itu Israel tidak mau. Jadi kelihatannya Hamas pasti selesai, bro. Dengan segala cara Israel tidak akan membiarkan Hamas itu untuk tetap berkuasa gitu. Nah, apakah itu akan diberikan kepada apa namanya ya, otoritas Palestina? Sama aja bro, podo wae. Otoritas Palestina itu dengan Hamas itu sebenarnya bekerja sama. Jadi mereka ini menggunakan strategi bad cop and good cop, polisi jahat dan polisi baik. Kenapa mereka perlu juga menggunakan cara-cara yang soft dengan kekuatan politik? Demi ini bro, donasi bro, demi dana dari masyarakat internasional gitu. Ya. Kemudian, tapi mereka juga menggunakan ini tetap gak akan pernah hilang ideologinya dari pikiran mereka. From the river to the sea, Israel must be destroyed. Itu sebenarnya isinya. Nah itu nggak akan pernah hilang bro. Itu akan terus. Mereka sepertinya gini ya bro. Mereka kayaknya orang-orang yang malas berusaha untuk memajukan wilayahnya, katakanlah begitu ya. Tapi mereka berani untuk melakukan perang gitu ya, dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari dunia internasional untuk merebut simpati dari masyarakat internasional gitu ya bro. Sepertinya mereka selama ini bukannya membangun wilayahnya untuk menjadi maju seperti Israel, katakanlah begitu ya, karena Israel kan pastinya terbuka lah kalau misalkan mereka mau bekerja sama dengan Israel untuk memajukan wilayahnya. Tapi kenyataannya kan sampai dengan sekarang ini kita tahu bahwa mereka justru malah menjadi duri dalam dagingnya Israel gitu ya. Dan Israel sendiri saat ini PR-nya tidak hanya Hamas, ada Houthi, ada Hizbullah gitu ya bro. Ketika nanti Hamas berhasil ditaklukkan sama Israel, apakah proksinya Iran ini yang masih ada dua ini seperti halnya Houthi dan Hizbullah ini akan terus juga mengganggu eksistensi Israel untuk menjadi negara yang berkembang di Timur Tengah, bro? Ya, dipastikan pasti akan terus berusaha mengganggu. Nah, sekarang kan Israel minta Hezbollah mundur 7 km ke utara. Supaya mereka mundur 7 km ke utara, agar penduduk di wilayah utara Israel bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan mulai bekerja. Yang bertani tetap bertani, yang bekerja misalkan peternak tetap beternak gitu ya. Daerah pertanian di utara Israel itu kan cukup luas itu. Tapi itu sekarang kan wilayah itu jadi kota mati semuanya. Yang ada ya paling Israel ya hanya bisa mendirikan pos-pos militer di sana untuk menjaga. Nah, serangan dari Hezbollah setiap hari dengan rudal peluru kendali anti tank dengan mortir itu mengganggu. Nah, kelihatannya di sini PBB juga tidak bisa menciptakan zona aman seperti resolusi yang sampai tahun 2006 ketika Hezbollah itu harus berdamai dengan Israel di bawah tekanan PBB ya waktu itu ya. Nah inilah yang jadi persoalan. Nah kalau misalkan Hamas itu bisa diatasi, bukan berarti yang lainnya juga mudah gitu. Tetapi secara geopolitik ya, geostrategi paling berat memang yang mengganggu Israel itu adalah Hamas karena wilayahnya itu jauh. Banyak garis perbatasan yang bersentuhan, sangat strategis untuk meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Kalau dari utara, ya memang, tetapi garis batasannya kan tidak terlalu panjang gitu. Nah, kemudian itu juga masih agak jauh daripada daerah-daerah yang padat penduduk. Sebenarnya Israel itu kan padat penduduk itu kan dari wilayah tengah ke wilayah selatan, kan gitu tuh. Nah, ya Hamas ini yang harus diatasi paling utama, prioritas pertama. Jadi penyesalannya Netanyahu dulu adalah ketika Yitzhak Rabin itu yang menyerahkan wilayah Gaza kepada Palestina, dikira bahwa itu adalah harga yang pantas untuk sebuah perdamaian. Karena prinsipnya Israel itu adalah land for peace, tanah untuk perdamaian gitu. Nah, kemudian ya diserahkanlah
Gaza sepenuhnya kepada otoritas Palestina. Diserahkan juga beberapa daerah di Yudea dan Samaria. Yang paling disayangkan adalah Bethlehem ikut diserahkan dan Yeriko gitu. Sementara di sini juga kan banyak situs-situs penting umat Kristiani yang sampai sekarang ini penduduk orang Kristen di daerah itu juga sudah banyak pergi. Kenapa? Ya, karena takut dengan ancaman tekanan teroris Palestina ini gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya apa namanya ya persekusi, intimidasi itu terjadi di mana-mana, termasuk di wilayah sana juga gitu loh. Nah, walaupun memang masih ada, kenapa? Karena otoritas Palestina butuh juga tempat itu supaya dipelihara. Kenapa? Karena itu kan menghasilkan income buat mereka juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat penduduk di Bethlehem itu semakin tahun itu semakin sedikit. Orang-orangnya pada pergi ke luar negeri atau ada yang migrasi ke wilayah Israel gitu. Kenapa? Karena nggak tahan dengan situasi yang ada di situ gitu. Nah, gitu dia bro. Jadi memang kalau kita lihat ya pasti nggak akan ada keamanan gitu, nggak akan ada kedamaian kalau misalkan dengan yang ada sekarang. Tetapi pilihan bagi Israel adalah kalau mereka menyerah, mereka mau kemana bro? Coba. Nah mereka di situ. Secara historis itulah wilayah Israel, itulah wilayah yang diberikan Tuhan kepada mereka gitu. Mereka nggak bisa mundur kemanapun. Memang itulah tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mau kemana mereka pergi? Nggak bisa. Jadi ya mereka bagaimanapun hidup atau mati mereka akan berjuang habis-habisan untuk bertahan di situ bro. Kaum Yahudi akan berjuang supaya tetap bertahan di sana. Jadi selama ideologi antisemitik yang dari abad ke-7 ini mau memusnahkan mereka, mereka juga pasti akan melawan gitu. Nggak akan ada perdamaian. Ya, apakah ketika nanti Hamas sudah berhasil dimusnahkan oleh Israel dan masih akan ada dua proksinya dari Iran, Houthi dan Hizbullah ini yang masih terus mengganggu eksistensi dari Israel ini. Dan kita tahu bahwa wilayah sekitar Israel, negara-negara di sekitaran Israel ini kan juga dari negara-negara yang memang kita tahu mereka ini sangat ini ya boleh dibilang antisemitik gitu ya, karena mereka dalam ajarannya seperti yang Bro bilang tadi dari abad ke-7 itu memang sepertinya kok memusuhi Israel banget gitu ya. Nah artinya walaupun Hamas nanti berhasil dimusnahkan dan katakanlah Houthi dan Hizbullah itu juga berhasil ditangani oleh Israel, Israel sepertinya masih akan terus menghadapi permasalahan yang tidak akan pernah selesai bro. Apakah itulah dia? Apakah selama ideologi itu masih ada ya nggak akan selesai bro, kecuali ideologi itu yang reformasi dirinya atau ya, itu dia. Nah, hanya itu aja mungkin. Tapi apakah mungkin ideologi ini akan berubah menjadi reformasi dirinya seperti orang, kalau misalkan orang Kristen bisa reformasi gitu ya? Kita dengar di Arab Saudi bro, di Arab Saudi ini beritanya sih bener apa enggaknya ya? Yang saya dengar dari berita di YouTube juga, Bro Pavel kalau nggak salah juga pernah menyampaikan bahwa MBS itu demi untuk memberikan satu jaminan terhadap Israel karena mereka menjadi kerjasama bilateral antara Arab Saudi dengan Israel ini akan mengurangi atau apa ya ayat-ayat yang menghapus katakanlah begitu ya, yang kira-kira ayat-ayat itu mengancam eksistensi orang Yahudi gitu bro. Apakah ini benar-benar akan dilakukan atau jangan-jangan hanya sekedar lip service saja untuk menarik simpati orang Israel untuk terus melakukan kerjasama dengan Arab Saudi bro? Itu bro, mengenai silakan. Ya, mengenai penghapusan kalau berita yang saya baca sebelum perang ini ya, sebelum perang dengan Hamas ini, memang Arab Saudi sudah sudah menarik ya buku-buku pelajaran yang mengajarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Karena ternyata itu diajarkan di sekolah-sekolah mereka dan mereka menghasilkan generasi-generasi yang rusak otaknya. Rusak dalam artian begitu membenci Yahudi dan Israel. Tapi rupanya informasi terbaru ada sebuah peningkatan lagi, bro. Bukan hanya menarik buku-buku pelajaran itu, tapi juga menghapus ayat-ayat Quran. Tapi itu hanya yang saya baca dalam ini ya, untuk sekolah ya, Jadi menghapus ayat-ayat Quran yang menjerumus lagi itu kepada kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani. Ya, itu tapi apakah itu sudah dilaksanakan atau masih sekedar wacana, saya kurang tahu nih, Bung Rajauti. Silakan Bung Rajauti. Ya, kalau kita lihat ideologi tidak mungkin mati, tidak dapat mati, tetapi bisa-bisa dia tidak dinonaktifkan, bro. Simpan dulu sementara. Untuk satu waktu ketika sudah kuat, ini akan dibangkitkan kembali atau dipindahkan lagi
sementara dulu ke wilayah lain, misalkan ke Konoha ini. Gitu. Iya, betul. Dipindahkan dulu, makanya sekarang banyak yang radikal-radikal dari sana itu datang ke sini semua gitu. Ngaku-ngaku keturunan inilah orang penting di daerah sana gitu ya. Itu sebenarnya dibawa ke sini dulu, disimpan di sini dulu. Nah, itu dia. Satu waktu ini bisa bangkit kembali, bro. Ya, atau berubah bentuk. Ya, kita lihat komunisme kan juga sama ya. Dia kan tidak betul-betul mati. Dia bisa berubah bentuk. Ya. Atau berubah praksis. Praksis itu bagaimana pelaksanaannya. Itu bisa berubah. Tetapi ideologi itu sendiri nggak mungkin mati, bro. Ya, apalagi ideologi yang memang inti ajarannya adalah memusnahkan Yahudi. Ya, itu kan. Betul. Memusnahkan Yahudi dan Nasrani kan gitu kan. Itulah inti ideologinya kan gitu. Itu yang agak sulit, bro. Sulit sekali memang. Ya, caranya ya dengan ya kebetulan internet ini sekarang sudah maju pesat ya. Jadi orang-orang teredukasi secara perlahan-lahan. Timbul kesadaran, tinggal itu yang kita harapkan. Ya masalahnya kalau dari ajarannya itu justru goalnya itu gitu. Jadi kalau misalnya kabar yang kita dengar itu Arab Saudi akan menghapus beberapa ayat atau mungkin kurikulum yang di sekolah barangkali ya yang mengajarkan tentang kebencian terhadap Yahudi, bisa saja dilakukan. Tapi apakah ini tulus dari hati yang terdalam atau hanya karena ada bargaining dengan Israel supaya Israel tetap mau menjalin kerjasama gitu ya, bro? Gitu. Sebetulnya bukan masalah ada kerjasama. Ya, satu hukum dalam ideologi apapun itu. Ketika ideologi itu gagal mensejahterakan rakyat, maka ideologi itu akan ditinggalkan atau akan musnah, bro. Nah, Ya, tidak masalahnya itu justru gini, bro. Ideologi yang kebanyakan mereka pegang itu kan berbasis dari itulah ajaran itulah maksudnya, tahu lah. Ya. Dan itu bukan cuma sekedar ya ideologi of life, tapi ideologi of death gitu. Oh iya. Iya. Itu sulitnya, bro. Nah, di situ. Itu sulitnya. Bagaimana kalau misalkan orang mau intinya itu adalah bagaimana memusnahkan Yahudi supaya bisa ke surga kan gitu kan. Nah, itu kan susah kan? Susah sekali itu mengatasinya. Nah, MBS itu berpikir kalau seperti ini terus tidak akan ada perubahan, maka negaranya akan menjadi negara terbelakang sampai kapanpun. Oleh sebab itu dia harus berubah. Tapi ya ada dua kemungkinan, apakah ideologi ini akan dipakai terus jika nanti dia sudah maju atau tidak, atau akan ditinggalkan sama sekali. Tinggal dua itu aja kemungkinannya, bro. Ya, karena ideologi ini hanya bisa pas kalau posisi laksananya ataupun negara yang menggunakannya itu kuat gitu ya. Kuat secara militer, ya. Kuat secara militer artinya dia bisa memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain gitu atau kepada bangsa lain. Tetapi kalau dia lemah secara militer kemudian dia menggunakan ideologi agresif ini, ideologi katakanlah ideologi yang bisa kita katakan sebagai imperialisme abad ke-7 ini, gitu. Itu nggak mungkin di zaman sekarang ini. Kemudian di satu sisi dia kan hidupnya kan dari bagaimana menaklukkan bangsa-bangsa lain atau negara lain. Sekarang bagaimana dia mau menaklukkan negara-negara barat yang punya teknologi dan punya ekonomi jauh lebih kuat gitu. Tapi mereka masih punya mimpi, bro. Mereka masih punya mimpi untuk kembali berkuasa ketika zaman Kekaisaran Ottoman gitu kan, yang berhasil menguasai hampir 2/3 dunia gitu. Dan mereka mimpi itu masih terus belum menyadarkan mereka, dan mereka akan terus meraih mimpi itu sampai mimpi itu kemudian kembali tercapai barangkali pun. Jadi makanya di beberapa negara yang berideologi itu ya tetap saja akan berjuang untuk bisa menggapai kembali ideologi khilafah yang bisa mereka jalankan seperti halnya kekhalifahan Ottoman itu. Apalagi di Konoha itu kan juga yang kita tahu memang sudah semakin banyak orang-orang yang menyebarkan ideologi seperti itu. Nah, kembali ke topik kita malam hari ini, bahwa Israel meskipun Netanyahu diberitakan akan diseret ke Mahkamah Internasional sebagai pelaku kejahatan perang, kalau seandainya ini berhasil dilakukan oleh ICC, kira-kira apa yang terjadi dengan Israel, bro? Silakan. Sepertinya kecil kemungkinan, bro, ya, untuk bisa, kecuali Israel kalah perang. Dalam arti Israel itu seperti misalnya ketika di zaman Perang Teluk pertama, Perang Teluk yang kedua, ya, diserbu oleh pasukan multinasional yang pertama, kemudian yang kedua juga diserbu oleh pasukan gabungan antara ya multinasional juga sih, Amerika, Inggris dan ini.
Nah, kalau Israel betul-betul kalah perang, itu mungkin bisa dilakukan. Ya, tapi juga itu artinya begini, bro. Israel tidak ikut menandatangani janjian di ICC ini. Dia tidak ikut terlibat di situ. Dan, pernyataan Perdana Menteri ataupun juru bicara Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa hak untuk membela diri dari bangsa Israel tidak akan bisa dilemahkan oleh ICC dan organisasi-organisasi yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Israel. Karena ini sudah menyangkut eksistensi bangsa mereka, hidup dan mati gitu, bro. Sepertinya mereka tidak akan bisa diintimidasi gitu. Hanya Amerika, tapi Amerika juga sekarang ini kan persoalannya kan Blinken itu kalau misalkan dia terlalu menekan Israel, maka dia akan ditinggalkan oleh lobi Yahudi yang menguasai Amerika. Pasti kalah gitu, bro. Sekarang aja udah kemungkinan kalahnya itu udah besar banget gitu ya. Trump ini kelihatannya akan menang. Ini sebenarnya nah, ini dia, bro. Sepertinya ideologi mereka yang sudah selama ini kita tahu dijalankan oleh mereka dan berhasil di Konoha itu kan people power. Rupa-rupanya ini yang dijalankan juga di luaran sana, bro. Makanya kan banyak kampus, banyak masyarakat juga yang dilibatkan untuk melakukan aksi protes untuk menentang Israel dan bahkan ini ya antisemitik gitu ya. Nah, ini mengingat tekanan yang terus sampai dengan sekarang ini kan gelombangnya masih belum reda gitu ya. Artinya kemarin Harvard ketika direkturnya dipecat pun sempat mereda sebentar, beberapa bulan katakanlah, dan sekarang ini lagi, bro, kambuh lagi, bro. Ya, ya, karena itu udah bagian dari strategi jangka panjangnya, bro. Nah, itu menggunakan people's power ataupun civil society untuk mendukung tujuan politik, itu udah pasti, bro. Jadi itu memang sudah dalam planning jangka panjang yang menggunakan people's power dan civil society, terutama ya perguruan tinggi yang sudah digarap ini. Tapi nggak semua ini juga, tetapi ya itu akhirnya kan suatu people's power yang tidak terkontrol itu akhirnya kan menimbulkan keresahan. Kenapa? Orang-orang yang mendukung Palestina ini sudah menyerang mahasiswa-mahasiswa keturunan Yahudi maupun mahasiswa-mahasiswa yang ya bisa dibilang punya darah Yahudi gitu, sudah ke arah rasisme gitu ya. Akhirnya mereka ditangkap sekarang ini, dan kelihatannya semakin ke depan polisi di Amerika itu akan semakin tegas gitu menangkapi mereka ini gitu. Jadi ini ya semua intinya uangnya Qatar ini, bro. Money talk ini, bro. Uang yang berbicara gitu. Jadi jangan dikira bahwa Qatar itu negara moderat, bukan. Justru dia yang paling utama. Mereka main selalu dua kaki. Di satu sisi Amerika punya pangkalan militer Qatar, tapi di sisi yang lain Qatar lah yang pendukung Hamas gitu. Nah, tapi ya kita lihatlah sampai di mana ya. Kalau perang, ya sekarang kendalanya kan sekarang ini kan Israel tidak mau mengorbankan terlalu banyak ya rakyat sipil Palestina, makanya dia bersedia menunggu sampai evakuasi. Kalaupun tidak mau dievakuasi, ya itu bagian dari risiko pertempuran, karena bagaimanapun 4 batalion yang tersisa dari Hamas dan beberapa kesatuan-kesatuan di utara dan tengah Gaza yang sekarang sedang melakukan regrouping, kelompokan kembali di Rafah, itu harus dimusnahkan secara militer. Kenapa? Ya kalau nggak dimusnahkan, ini akan menjadi masalah di kemudian hari, bro. Udah pasti gitu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mendengar informasi dari channel ini. Semoga kita dicerdaskan, semoga kita benar-benar semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin mengasihi banyak orang. Oke, teman-teman, sesuai dengan banyak video yang beredar di media, khususnya media-media Indonesia, yang selalu saya soroti dan disoroti juga oleh teman-teman yang lain, yang sangat tendensius, maka kita coba untuk membacakan media atau seperti yang dibahas tuntas oleh teman-teman kita yang ada di video tadi ya. Nah, sekali lagi teman-teman perlu tahu, kita tidak pendukung Israel, tapi kita selalu berdoa bagi perdamaian dunia, bahwa bangsa ini pun jauh lebih penting dengan bangsa-bangsa lain. Bukan berarti mau mengabaikan, tapi jangan sampai bangsa kita ini terpecah oleh karena oknum atau orang-orang tertentu yang sangat tergila-gila dengan agama lalu mengabaikan kemanusiaan. Firman Tuhan dengan secara secara langsung berkata bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di saat yang sama kita juga dekat dengan sesama manusia, bahkan berdoa pun kepada musuh atau kepada orang lain. Artinya
mendoakan orang yang memusuhi itu sangat sulit atau yang tidak menyukai kita. Artinya kita mesti berdoa bagi bangsa-bangsa, tetapi lebih penting bangsa kita sendiri. Jangan karena kita seagama dengan bangsa lain, tetapi yang beragama di negara kita saling tidak senang ya, tidak suka atau saling memusuhi, ini tidak boleh. Nah teman-teman, apa yang terjadi di luar sana itu sebenarnya bukan urusan kita, tetapi karena banyak media di Indonesia yang sangat tendensius, yang hanya teriak-teriak bagaimana Israel diratakan dengan sampai ke tanah, walaupun faktanya tidak seperti itu, ya kita berikanlah sebuah berita yang mungkin juga dapat mengedukasi mereka ya, mengedukasi banyak orang, supaya dapat membandingkan realita yang terjadi. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita dengar, ada satu pimpinan daripada Iran yang katanya sudah berujung bertewas oleh karena serangan yang berlangsung ya. Lagi-lagi kita tidak setuju dengan hal itu, tapi yang namanya saling baku hantam ya, yaitu urusan mereka lah. Dan sekali lagi itu politik bukan agama, maka teman-teman kita yang ada di Indonesia ini jangan sampai membuat sebuah narasi-narasi itu berkaitan dengan agama. Itu tidak ada hubungannya teman-teman. Itu sangat jauh daripada yang dinarasikan. Ya, lebih sejuk atau lebih pas kalau dikatakan itu berkaitan dengan politik, maka wilayah-wilayah yang di sana itu terjadi saling serang begitu ya. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita putar itu ada satu komentar yang sangat menarik dari Sinaga ya. Dikatakan begini, Abu Janda aja percaya apa yang dikatakan Alkitab, siapa memberkati Israel akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk ya. Mari cerdas gitu ya, itu maksudnya. Artinya gini, sebenarnya bukan hanya konteks Israel, walaupun di dalam Alkitab dikatakan seperti itu, tetapi tidak berarti kita semena-mena terhadap kehidupan orang lain. Kita orang Indonesia jangan mencoba untuk mengutuki orang lain. Kutuk-kutuk mengutuk itu bukan ciri orang yang takut Tuhan sebenarnya ya. Tapi dalam Alkitab mendoakan mereka ya. Tapi khusus untuk Israel dalam Alkitab mengatakan jangan mengutuk mereka gitu ya, karena Tuhan berperkara gitu. Nah teman-teman, hal ini komentar netizen bukan komentar saya ya, tapi nampaknya bagus gitu, maka saya bacakan begitu. Nah teman-teman, marilah kita selalu menarasikan perdamaian. Jangan sampai media-media Indonesia karena terlanjur tidak suka dengan Israel karena mayoritas Islam di Indonesia akhirnya suka membuat narasi yang sangat-sangat bertendensius membuat Israel tidak layaklah untuk dimanusiakan, maka bahasa-bahasa yang tidak baik disebutkan. Nah hal itu tidak boleh harusnya ya, supaya tidak menjadi timbul hal-hal yang kurang enak ya, tidak enak bahkan tidak elok ya. Dan semoga lewat berita ini kita belajar satu hal yang perlu kutekankan, bahwa kita mesti mendoakan. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan hanya mereka yang saling serang, tapi juga Indonesia mengalami imbasnya. Perekonomian semakin rapuh, perekonomian lambat perputarannya, maka kita juga kena imbasnya. Apalagi kalau sudah ikut campur tangan, boikot sana, boikot sini, ya tidak boleh pakai produk Israel, tapi pakai segala macam gitu kan. Itu namanya tidak bertanggung jawab, oke? Jadi teman-teman, mari kita cerdas, mari kita lihat. Nah, berita ini bukan berarti mau mengadu domba, tidak. Tapi kita harus tunjukkan fakta yang sebenarnya, supaya kita tahu berdoa bagi banyak orang, supaya semuanya didamaikan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, berdoalah bagi bangsa di mana aku buang atau kamu letakkan. Berdoalah bagi orang lain, berdoalah bagi bangsa-bangsa lain, supaya mereka mengenal Yesus. Kasih Kristus yang mengasihi bangsa-bangsa, semua orang, kiranya memberikan perdamaian di hati orang-orang yang saat ini sedang berkecamuk. Karena ketika Kristus menguasai hati seorang, maka dimungkinkan akan terjadi kedamaian. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.